Shalom saudara-saudara, hari ini saya akan bicara tentang hidup manusia singkat. Karena saking singkatnya, sekarang ini sedikit saja orang yang berusia di atas 100 tahun. Padahal kalaupun manusia mencapai usia lebih dari 100 tahun, itu pun masih usia yang singkat. Saya juga terkejut mengetahui dan mendapat kabar ada 5 teman saya, teman SD, sudah dipanggil Tuhan. Yang seharusnya biasanya secara normal orang melewati usia 70 tahun baru kemudian meninggal. Tapi banyak sekarang orang-orang yang masih muda sudah dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena sakit penyakit, oleh karena kecelakaan, oleh karena banyak hal yang terjadi dalam hidup. Sehingga kita bisa lebih melihat bahwa hidup manusia itu amat sangat singkat. Karena saking singkatnya, kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya kita menjadi orang-orang yang pada saat Tuhan panggil kita sudah siap. Mari kita lihat bersama apa kata firman Tuhan tentang hidup manusia. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, Musa berkata di dalam doanya, "Pada masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Ada juga di kitab Efesus pasal 5 ayat 15-16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Jadi karena hari-hari ini adalah jahat, kita harus mengerti. Hari-hari yang jahat berarti semakin banyak hari hidup kita, semakin banyak juga kesempatan untuk kita bisa dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan dosa. Karena hari-hari ini begitu jahat. Jadi tawaran-tawaran di dunia ini untuk hidup di dalam dosa, melakukan dosa yang enaknya cuma sebentar, itu terjadi banyak tawaran. Jadi kenapa hari-hari jahat? Karena ada banyak sekali tawaran untuk hidup di dalam dosa. Tapi firman Tuhan juga menyuruh kita untuk melihat hari-hari kita supaya kita bisa hidup dengan bijaksana, mempergunakan waktu dengan bijaksana. Itu berarti sekalipun hari-hari yang jahat menawarkan banyak sekali dosa untuk dilakukan oleh manusia, tetapi hari-hari yang baik, hari-hari yang bijaksana yang Tuhan panggil, Tuhan suruh kita hidupi, lakukan, itu berarti bahwa kita diberi kesempatan. Ada hari-hari yang banyak untuk bertobat, untuk mempergunakan setiap waktu kita dengan baik. Hari-hari yang jahat itu juga berarti bahwa ada kebebasan untuk manusia melakukan dan memboroskan waktu, membenamkan dan menimbun semua talenta yang Tuhan berikan. Kita semua diberi waktu yang sama. Satu hari ada 24 jam untuk semua orang. Tetapi banyak sekali orang mulai memboroskan waktunya, mulai memboroskan talenta yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya hari-hari ini jahat. Karena pemborosan terjadi di mana-mana. Setiap sumber daya yang Tuhan sudah invest di dalam hidup kita. Oleh karena hari-hari ini jahat, maka bahkan anak Tuhan cenderung memboroskan waktu, memboroskan talenta, memboroskan sumber daya, membenamkan semua yang Tuhan percayakan, tidak menggunakan apapun dan tidak mengembangkan apapun yang Tuhan telah percayakan dalam hidupnya. Itulah sebabnya hari-hari hidup kita itu jahat. Kenapa hari-hari hidup kita jahat? Karena kita didorong oleh dunia untuk menjadi orang-orang yang tidak melihat bahwa kehidupan ini singkat, sehingga banyak sekali orang yang terjebak untuk hidup egois, tidak hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan menyuruh kita memperlihatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Waktu kita menggunakan waktu sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, maka kita akan pakai waktu kita untuk mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, untuk memakainya dengan tujuan yang mulia.
kita akan fokus terhadap apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Hari-hari yang jahat membuat kita jadi manusia yang egois. Pokoknya semuanya untuk kita, tentang kita, buat kita. Tetapi hari-hari yang bijaksana mengajarkan setiap kita untuk menjadi orang-orang yang mempergunakan waktu kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan ingin supaya kita memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan kerajaan sorga, bukan hanya memprioritaskan dunia. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Kita harus bisa memanage kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selama di dalam hidup kita, kita harus menghargai waktu-waktu hidup kita. Firman Tuhan katakan waktu kita hidup itu singkat, sama seperti uap yang sebentar ada, kita kelihatan ada uapnya, dan sebentar tiba-tiba uap itu raib, menghilang di bawah angin, tidak ada lagi. Sama seperti rumput yang sebentar ada, ketiup angin sudah nggak ada. Hidup manusia sesingkat itu. Kita nggak tahu kapan tiket pulangnya kita kembali ke dalam kekekalan itu kapan. Setiap orang pasti akan pulang, tanggalnya nggak tahu. Tapi kalau kita nggak bersiap-siap, kita akan terkejut. Firman Tuhan katakan masing-masing kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kita akan bertanggung jawab akan hati kita terhadap Tuhan, hati kita dalam memberkati orang-orang di sekitar kita, hati kita pada saat kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang kita lakukan. Kita akan pertanggungjawabkan hati kita. Kita akan pertanggungjawabkan hari-hari hidup kita. Kita akan pertanggungjawabkan talenta kita. Kita akan pertanggungjawabkan keberadaan kita sebagai anak Tuhan, murid Kristus. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita menaati firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Oleh karena itu, kita harus jadi orang-orang yang bijaksana. Hidup memang hanya sekali, tapi kalau kita hidupi dengan benar-benar luar biasa, kita hidupi dengan bijaksana, maka kehidupan sekali itu cukup. Kalaupun kita sudah mau dipanggil sama Tuhan, itu berarti tugas kita sudah selesai. Kita bahkan tidak perlu berteriak-teriak, Tuhan tambahkan hidupku supaya banyak hari-harinya. Karena apa yang Tuhan telah tentukan itu cukup. Oleh karena itu, baik kita muda ataupun kaum senior, pergunakan waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu memang banyak orang melihat, masih panjang. Padahal firman Tuhan sudah bilang, waktunya itu singkat. Kita juga bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, waktunya itu singkat, kita nggak tahu. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara masih punya orang-orang yang terdekat yang saudara kasihi, ada papa, mama, pasangan, teman, sahabat, semuanya orang-orang yang di sekitar yang penting. Berbuatlah baik kepada mereka, kasihi mereka. Kita harus semakin dekat pada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Pergunakan waktu dengan bijaksana, pergunakan waktu dengan baik, karena waktu hidup kita singkat. Jangan dipakai untuk hidup dalam ketakutan. Mau ini takut, mau itu takut. Kita hidup dengan luar biasa, kita pakai hari-hari hidup kita pakai semua yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang? Bukankah Tuhan membawa kita, memperkenalkan dirinya kepada kita, supaya kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang? Oleh karena itu, bawa kemana saja terang Kristus, kasih Kristus kepada banyak orang. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan dengan mudah menghakimi orang lain. Daripada sibuk menghakimi orang lain, padahal penghakiman itu milik Tuhan, lebih baik kita sibuk membawa orang-orang kepada Kristus dan membawa kebaikan-kebaikan dan membawa nilai tambah bagi orang lain. Pada saat kita lakukan itu, kita akan sukacita karena kita melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan pakai waktu ini, waktu yang singkat, dengan sia-sia.
pergunakanlah dengan penuh sukacita, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hati yang damai. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Waktu kita hanya singkat, hidupi dengan luar biasa, hidupi dengan sungguh-sungguh, karena kita hidup bukan menjadi pelengkap di dunia ini, tapi kita hidup itu karena panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia yang terlahir di dunia ini dengan sia-sia. Semuanya punya tujuan di dalam hidupnya. Dan Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah sadar, kita sudah menjadi mirip Kristus, kita harus membawa orang-orang untuk mengenal Kristus dan membawa orang-orang mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bawa hati kami, hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa biar kami selalu sadar bahwa waktu hidup kami ini singkat. Buat kami semua menjadi orang-orang yang peka bahwa kami harus hidup dengan bijaksana, pergunakan dengan waktu dengan baik, pergunakan talenta dengan baik. Bahwa kami semua mendekat kepada Engkau, melakukan apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hati kami, jiwa kami, roh kami, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan masa depan dan hari-hari hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada orang-orang yang takut di dalam hidupnya, biar Engkau memberikan keberanian untuk hidup dan mengisi kehidupan dengan hal-hal yang berarti yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tetap bersemangat karena hidup kita sangat berarti bagi Tuhan dan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.